penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesakan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau aku. Penolongku dalam kesesakan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesakan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau aku. Berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau aku. Sungguh engkau Allahku. Sungguh engkau Allahku. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Kembali kita berjumpa dalam acara Exousia Bible Teaching 13 Januari 2021. Sudah 13 hari lamanya kita berada di tahun yang baru. Dan pada Sabtu yang lalu kita mendapatkan berita duka. Dan ini masih dalam proses pencarian. Hari-hari ini Bapak Ibu bukan hari-hari yang biasa. Alkitab menasihatkan kita, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan jadi orang yang bodoh, tapi jadilah orang yang bijaksana,
yang selalu mencari kehendak Tuhan dan memahami setelah semua peristiwa yang sedang terjadi di sekeliling kita adalah juga Allah berbicara kepada kita bahwa sungguh hidup kita ini adalah kehidupan yang hanya sebentar saja ada di dunia ini. Oleh karena itu kita bersyukur kalau Bapak Ibu sekalian boleh ada di dalam acara ini. Dan mari kita nikmati hadirat Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan. Ini kesempatan yang indah bagi kita semua. Bawaku terbang tinggi. Saya ajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kami datang Tuhan di sore hari ini. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan. Melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Mari bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan. Melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Kau maha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Bawaku terbang tinggi ya Bapa, bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan.
Ku persembahkan korbanku, segala hormat, pujian bagimu. Sembah sujud, sembah sujudku, segenap jiwa. Ya Bapa, Kau maha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji, amin, namamu kudus, namamu kudus, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Mari kita semua masuk dalam hadirat-Nya. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat, pujian bagimu. Sembah sujudku, sembah sujudku, segenap jiwa, segenap jiwa. Ya Bapa, Kau maha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji namamu kudus, namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah namamu yang maha besar. Kau maha besar, yang maha tinggi, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji. Amin, amin. Namamu kudus, kudus, kuduslah.
menyembah. Para malaikat dan kami menyembah. Para malaikat dan kami menyembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Muliakanlah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Segenap makhluk memuji-Mu ya Tuhan. Oh Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah kami, Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu ya Bapa, penyelamat hidup kami, penebus jiwa kami. Kaulah kekasih hati kami. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami rindu selalu di hadirat-Mu, kami rindu ada bersama-Mu. Engkau perlindungan kami, kekuatan jiwa kami, damai sejahtera kami. Engkaulah sukacita kami, pengharapan kami. Oh, kami sungguh membutuhkan-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Bapa. Engkau Allah kami, penguasa hidup kami. Haleluya. Selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu Tuhan. Biar kami memiliki hati yang gentar akan kehadiran Tuhan. Kami memiliki hati yang sungguh menghargai akan Tuhan, menghargai kekudusan Tuhan, menghargai Engkau dengan sepantasnya. Sebab Engkau Allah kami, Engkau pencipta kami. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, Sang yang sesungguhnya,
setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, kau yang kunantikan. Memandang wajah-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, kau yang kunantikan. Memandang wajah-Mu Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Katakan, kau yang kurindukan, kau yang kurindukan, kau yang kunantikan, kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan, bila ku boleh datang, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Di sore hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami rindu akan Tuhan. Biarlah Allah boleh memberkati ibadah kami pada sore hari ini.
Jumpailah ya Bapa, setiap pribadi dalam rumah tangga masing-masing. Kami sungguh merasakan kehampaan tanpa Tuhan. Hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang keras bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, di mana kami boleh datang di hadapan Tuhan. Dan kami percaya pada sore hari ini, ada sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kami yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, agar dalam hidup kami ini, kami hanya mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Engkau. Agar kami ini boleh layak di hadapan Tuhan. Biar hati dan keseluruhan hidup kami selalu haus dan lapar akan kebenaran. Dan kami percaya kami akan dipuaskan oleh kebenaran. Biarlah Allah sertailah ibadah kami ini. Dan berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Shalom Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu dengan tema pekerjaan apa yang dikehendaki Allah untuk bagian yang kedua. Mari kita akan bahas bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 29. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Berikutnya, ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu saya sudah membahas sampai kepada apa motivasi sekelompok orang mencari Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah saya sudah membahas apa yang dimaksud dengan kata percaya, kata pekerjaan. Kata pekerjaan dari kata ergon, yaitu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, dan saya sudah menyinggung tentang pandangan-pandangan orang tentang pekerjaan. Sehingga ada orang menjadikan pekerjaan sebagai simbol kebanggaan pribadi. Misalnya, ketika mereka bekerja di perusahaan yang sangat terkenal, pasti mereka sangat bangga. Misalnya perusahaan yang dimiliki oleh Jeff Bezos, Amazon, Tesla, yang dimiliki oleh Elon Musk, yang waktu lalu sempat menjadi orang nomor 1 terkaya di dunia, tapi dalam waktu 4 hari disalib kembali oleh Jeff Bezos. Nah, mungkin juga ada yang bangga ketika bekerja dengan perusahaan Microsoft, atau dengan Facebook, atau dengan Google, atau mungkin di Indonesia dengan perusahaan-perusahaan BUMN, dan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, artinya pekerjaan menjadi sebuah kebanggaan. Nah, sekarang kita belajar apa yang dimaksud dengan pekerjaan dikehendaki oleh Allah. Dan apa pandangan Alkitab tentang pekerjaan, apa pandangan Alkitab tentang manusia, dan hubungannya dengan pekerjaan. Mari kita lanjut. Pertemuan kedua saya akan bahas langsung kepada poin tentang pekerjaan. Nah, pekerjaan adalah buah dari kepercayaan kita. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa pekerjaan kita adalah buah dari apa yang kita percayai? Tetapi seringkali pekerjaan kita tidak menjadi suatu ekspresi perwujudan dari nilai-nilai kepercayaan kita. Ada banyak orang memisahkan antara apa yang menjadi pekerjaannya dengan apa yang menjadi kepercayaannya. Sehingga ketika dia bekerja, imannya tidak nampak. Sehingga ketika dia bekerja, kepercayaannya tidak nampak. Sehingga ketika dia bekerja, nilai-nilai kepercayaannya tidak mewarnai pekerjaannya. Nah, berarti ada sesuatu yang salah. Kalau kita melihat konteks
Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 29. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa kamu harus bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Apa itu? Maka Yesus menjelaskan dan mereka bertanya, jadi pekerjaan apa yang kamu kehendaki? Nah, Yesus berkata, yang aku kehendaki ialah kamu percaya kepadaku. Jadi ternyata kepercayaan kepada Tuhan adalah suatu pekerjaan dan itu nyata sekali. Jadi kalau ditanya, apakah pekerjaan kita sebagai orang ciptaan Allah, sebagai orang percaya, maka cuma satu, harus percaya kepada Tuhan yang telah menciptakan saya dan saudara, yang telah menebus hidup saya dan saudara, yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Karena itulah pekerjaan utama hidup saya dan saudara. Bagaimana caranya, Pak? Seharusnya seluruh kepercayaan kita memenuhi semua apa yang kita kerjakan. Sekali lagi, seharusnya seluruh kepercayaan kita, nilai-nilai kita harus memenuhi seluruh pekerjaan kita, seluruh perbuatan kita. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kepercayaan dan pekerjaan. Karena apapun pekerjaan kita harus diwarnai oleh penurutan kita kepada Allah, oleh kepercayaan kita kepada Allah, oleh penyerahan dan pengabdian kita kepada Allah. Apapun pekerjaan kita. Tentunya pekerjaan yang tidak bertentangan dengan apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Ya. Lanjut. Percaya adalah melakukan kehendak Bapa dalam seluruh hidup dan segenap hidup kita. Sekali lagi, percaya adalah melakukan seluruh kehendak Bapa. Jadi melakukan kehendak Bapa dalam seluruh hidup dan segenap hidup kita. Berikutnya, apa hubungan antara pekerjaan dan kepercayaan? Hubungannya erat sekali, Bapak Ibu. Yang pertama, kepercayaan kita adalah pekerjaan kita yang harus menjadi prioritas. Jadi, kalau kita bilang kita adalah manusia, kita adalah orang percaya, maka kita tidak boleh memisahkan antara pekerjaan kita dengan apa yang kita percayai. Nggak boleh. Ya, lanjut. Apa yang kita kerjakan adalah perwujudan dari nilai-nilai apa yang kita percayai. Sekali lagi, apa yang kita kerjakan adalah perwujudan dari nilai-nilai apa yang kita percayai. Pertanyaannya adalah, nilai apa yang kita percayai? Sehingga bisa menjadikan itu sebagai buah dalam pekerjaan kita. Tentunya, buah iman kita, buah kepercayaan kita harus nyata di dalam pekerjaan kita. Harus. Dan bukan cuma dalam pekerjaan, dalam seluruh hidup. Kepercayaan kita kepada Tuhan adalah melakukan kehendak Allah dalam segala aktivitas. Artinya begini, melakukan kehendak Allah atau yang berhubungan dengan melakukan apa yang kita percayai dari firman Allah, tidak hanya seputar yang berhubungan dengan kerohanian atau aktivitas-aktivitas ibadah, aktivitas keagamaan. Enggak. Karena sesungguhnya seluruh hidup kita ini adalah ibadah kepada Allah. Sehingga seharusnya dalam semua apa yang kita kerjakan harus diwarnai dengan nilai-nilai kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua aktivitas kita bagian dari pengabdian dan penurutan kita kepada Allah. Lanjut. Percaya kita adalah seluruh kegiatan yang kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Dimanapun. Mau di rumah kah? Mau di sekolah, mau di gereja, mau di tempat pekerjaan, mau di masyarakat, semua. Tidak bisa dipisahkan. Jadi nilai kepercayaan kita harus mewarnai seluruh aktivitas. Mewarnai seluruh kegiatan kita, dimanapun dan kapanpun. Sekarang kita masuk kepada manusia dan pekerjaan. Mari kita bahas. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang memiliki keberadaan seperti Allah sendiri. Yaitu, perhatikan, segambar dan serupa dengan Allah yang dikenal dengan imago Dei atau citra Allah. Jadi Allah menciptakan saya dan saudara itu semua dalam rancangan yang sangat sempurna. Allah menciptakan saya dan saudara diciptakan dalam rancangan yang kekal, didesain dalam kekekalan, dibicarakan
di dalam kekekalan, didesain dengan sangat serius, dan gambar itu tidak diambil dari bagian manapun. Gambar itu tidak diambil dari makhluk manapun. Tapi gambarannya diambil dari pribadi Allah sendiri. Ini merupakan kehormatan. Kenapa? Karena manusia adalah imago Dei. Jadi saya dan saudara adalah citra Allah di dalam bumi ini. Jadi seharusnya, karena saya dan saudara sebagai citra Allah, seharusnya dimanapun kita ada, harus menggambarkan pribadi Allah, menggambarkan sifat-sifat Allah, dan mengekspresikan karakter Allah dalam semua aktivitas hidup saya dan saudara. Itu namanya imago Dei. Ya, lanjut. Salah satu hakikat yang dimiliki Allah adalah bahwa Allah adalah Allah yang bekerja. Allah adalah pribadi pekerja. Oleh sebab itu, ketika Tuhan mendesain kita, ketika Tuhan menciptakan saya dan saudara, Tuhan menginstal dalam diri kita sifat-sifatnya. Salah satu sifatnya dan salah satu yang ada dalam kita, hakikatnya adalah kita mendapatkan hakikat sifat dari pribadi Allah, yaitu sebagai pribadi yang berkodrat sebagai pekerja, sebagai pengelola. Itu sebabnya Kejadian pasal 2 ayat 15 berkata bahwa Tuhan memberikan mandat budaya untuk mengelola bumi kepada manusia. Kenapa? Karena dalam setiap diri manusia ada kodrat, ada kemampuan, ada potensi untuk menjadi makhluk atau pribadi pekerja. Nah, berarti pertanyaannya, kalau manusia itu malas gimana kira-kira? Nah, berarti tidak mewakili, tidak mengekspresikan Allah dalam kehidupannya. Kalau manusia itu malas, manusia itu tukang bohong, senang berdusta. Kalau manusia itu orang yang menjalani kehidupannya yang berbeda dengan sifat-sifat Allah, berarti dia sedang melakukan yang namanya pelecehan dan pengkhianatan kodrat ciptaan. Yang berikutnya, Allah bukanlah Allah yang tidak berkehendak. Dan Allah bukanlah Allah yang diam tanpa karya. Jadi Allah pribadi yang sangat progresif, sangat aktif, dan sangat dinamis. Sifat-sifat itulah, hakikat itulah yang diinstal dalam diri manusia, sehingga kita adalah makhluk yang sangat progresif. Makhluk yang sangat dinamis, dan dilengkapi dengan potensi untuk berkarya. Bukan untuk berdiam, bukan untuk pasif. Kita bukan diciptakan hanya untuk menikmati bumi tanpa untuk berkreasi. Maka makhluk manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Ya. Yang berikutnya, Allah adalah Allah yang aktif berkarya, penuh inisiatif dan bekerja. Ya. Jadi kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, kita bisa melihat 33,5 tahun membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk bekerja dan berkarya sesuai dengan tujuan dan misi kenapa Tuhan Yesus hadir di bumi. Jelas. Allah adalah Allah yang bekerja, maka manusia juga adalah pribadi pekerja. Kerja merupakan unsur hakikat manusia yang dijadikan menurut gambar Allah. The nature of man is a worker. Jadi kalau yang namanya pekerjaan, memang itulah yang menjadi tugas, mandat, dan itulah kodrat manusia. Jadi kalau ada manusia yang memang bawaannya malas, berarti dia tidak menjadikan dirinya sebagai manusia sesuai dengan desain dan kodrat Allah yang Tuhan taruh dalam diri manusia. Berikutnya, oleh karena kerja adalah suatu unsur hakikat manusia, maka kerja itu juga merupakan perintah Allah. Jadi perhatikan. Jadi kalau kita menjadi orang yang bekerja aktif dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma dalam rangka mencari nafkah. Perhatikan baik-baik. Ini sering tidak lengkap pemahamannya. Jadi kalau kita manusia bekerja dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar tuntutan mencari nafkah, bukan.
Tapi kita sedang menjalankan perintah Allah, sedang menjalankan kehendak Allah, dan sedang menjalani kehidupan yang sesuai dengan kodrat Allah dalam hidup saya dan saudara. Karena kodrat kita sebagai manusia adalah makhluk pekerja, bukan makhluk yang pasif. Itu sebabnya begini, tanpa orang menjadi Kristen pun kalau dia rajin, kalau dia pekerja keras pasti diberkati. Pasti kaya. Kenapa? Itu adalah hukum yang secara umum berlaku. Mau dia Kristen, non-Kristen, kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan. Kalau dia kerja keras, rajin, bertanggung jawab. Kalau dia kerja keras setiap hari, pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Itu sudah hukum umum. Tapi yang anehnya kalau misalnya mengaku Kristen, mengaku pendeta, tapi malas. Mengaku sebagai hamba Tuhan, malas. Loh, lebih baik orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi rajin. Nah, ini kadang-kadang begini. Banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku hamba Tuhan, pendeta. Tapi ini, dalam kesehariannya, tidak nampak sifat-sifat Allah. Heran ya, kita heran. Contoh dalam hal apa? Dalam hal rajin aja. Untuk hal-hal umum aja yang rajin, Anda sudah nggak lulus. Bagaimana Anda bisa memperbaiki batin, sampai kepada bagaimana membersihkan batin saya agar didapati hidup saya selalu berkenan di hadapan Allah. Itu sulit. Kenapa? Karena yang hal-hal umum aja orang bisa kerjakan tanpa jadi Kristen, kita nggak bisa. Bagaimana hal-hal yang sulit? Bagaimana menjadi serupa dengan Kristus? Nggak mungkin bisa. Malas aja nggak lulus. Jujur aja, bohong aja nggak lulus. Jadi harus lulus dulu hal yang umum. Rajin, bertanggung jawab, jujur. Harus. Kalau enggak, mohon maaf ya. Memalukan sekali kalau misalnya kita melihat bahwa mengaku-mengaku Kristen, mendengar firman Tuhan tiap hari, mendengar kebenaran tiap hari, tapi apa? Malas. Masih suka bohong. Genit. Sombong. Arogan. Lah, dengar firman Tuhan tiap hari tapi arogan. Gimana? Dengar firman Tuhan tiap hari, tapi apa? Ternyata dalam pekerjaannya, dia nggak becus. Nggak bertanggung jawab. Sering terlambat. Tapi bilang, saya ini pencinta suara kebenaran loh. Tapi hidupnya nggak sama dengan kebenaran. Antara apa yang dia pelajari, kebenaran-kebenaran yang dia pelajari lewat dia nonton dan dia dengar, itu tidak menyatu dalam perbuatan hidup dan dalam pekerjaan. Kebenaran yang dia tahu, tidak nampak dalam pekerjaannya. Kebenaran dia pelajari tidak nampak dalam pelayanannya. Artinya begini, buah dari apa yang menjadi pengetahuan dia tentang teologi, tentang kebenaran, itu tidak keluar dalam kegiatan hidup sehari-hari. Bapak Ibu, orang lebih percaya perbuatan hidup dari perkataan hidup. Catat itu. Orang bisa diubah bukan hanya dengan ajaran khotbah, tapi orang lebih kuat diubah lewat perbuatan, lewat gaya hidup, lewat buah kehidupan nyata. Saya bilang minggu lalu, kita tidak bisa paksa orang untuk memaksakan mereka membaca kitab suci kita. Nggak bisa. Dilarang secara hukum. Nggak boleh. Kita tidak bisa paksa orang untuk memaksakan keyakinan kita. Nggak bisa. Bagaimana supaya orang bisa melihat Allah yang kita yakini, yang ada dalam pikiran kita, yang kita yakini dalam hati, tapi nggak kelihatan. Bagaimana caranya kira-kira? Caranya adalah, nyatakanlah Allah yang tak kelihatan melalui perbuatan yang nyata, yang hidup dalam pekerjaan kita sehari-hari. Jujur, bertanggung jawab, setia, kinerja paling bagus di kantor. Kita sedang menghidupkan Allah yang tak kelihatan, yang kita percayai. Yang sulit dikeluarkan dari pikiran, sulit dijelaskan dari mulut, tapi dapat mudah dinyatakan lewat perbuatan hidup. Amin. Maka kalau kita konsisten begini terus, maka kita sedang menunjukkan kitab suci setiap hari melalui gaya hidup saya dan saudara. Maka orang akan baca Alkitab setiap hari melalui perbuatan hidup kita yang nyata. Tapi kalau ayat Alkitab, kebenaran firman Tuhan tidak pernah keluar dari hidup saya dan saudara, tidak pernah tergambar dan terlukis dan tertulis seperti kata Paulus, jadilah surat yang terbuka. Ya kita nanti seperti Matius pasal 7. Tuhan, bukankah kami yang berseru-seru demi namamu? Bukankah kami yang bernubuat demi namamu? Bukankah kami yang mengusir setan demi namamu? Dan kalimat yang keluar dari mulut Tuhan adalah apa?
sorry I never knew you. Aku tidak pernah mengenal kamu. Mungkin kalau kata kasarnya begini, lu aja yang sok-sok akrab. Lu aja yang sok-sok kenal. Itu pengusiran terhebat. Kalau Tuhan pernah berkata dalam Matius pasal 7, berarti ada orang-orang seperti itu. Berarti ada banyak yang akan ditolak di hari pengadilan terakhir. Koreksi. Mari kita koreksi. Seharusnya kepercayaan kita harus berbuah dalam pekerjaan. Atau seharusnya pekerjaan kita menjadi buah dari kepercayaan kita. Seharusnya kepercayaan kita itu berbuah dalam pelayanan kita. Atau seharusnya pelayanan kita adalah menjadi buah dari apa yang kita percayai, apa yang kita pelajari lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu yang benar. Tapi kalau misalnya kita cuma bisa jago berkhotbah, jago belajar, tidak pernah jago praktek, ya sudah. Nanti seperti Matius pasal 7. Sok-sok akrab ditolak nanti. Sok-sok akrab. Pernah nggak Bapak Ibu sok-sok akrab sama orang, ketemu di mall di mana? Pak, aduh luar biasa ketemu lagi kita ya. Bapaknya bilang begini, sorry siapa ya? Sorry siapa ya? Ibu ini siapa ya? Atau kita mungkin, atau ibu-ibu sok akrab dengan, bapak-bapak sok akrab dengan ibu-ibu. Karena mungkin wanita ini cantik. Ibu, waduh luar biasa lama tak jumpa kita. Ibunya bilang, ini sorry, Pak ini siapa ya? Malu. Tapi kalau itu tidak berhubungan dengan kekekalan, tapi kalau nanti Tuhan yang tolak, selesai kita. Itu penolakan paling hebat karena berdampaknya bagi apa? Kebinasaan kekal. Nah, Allah dapat memerintahkan manusia untuk bekerja sebab manusia memiliki potensi dan natur atau kodrat demikian. Jadi, kalau kita ditetapkan untuk mengelola bumi ini, kalau manusia pertama di Taman Eden mengelola Taman Eden, berarti Tuhan sudah memberikan fasilitas, memberikan potensi dalam diri manusia. Ya, bukan tidak, sudah diberikan potensi itu. Nah, oleh karena manusia adalah seorang pekerja, maka bumi ini diciptakan Tuhan dalam keadaan yang harus dan masih terus dikembangkan. Jadi karena Tuhan menciptakan bumi ini dalam keadaan yang harus dan dikembangkan oleh saya dan saudara, maka kita diangkat oleh Allah menjadi duta, menjadi mitra, menjadi perpanjangan Tuhan untuk mengelola bumi ini. Tidak diberikan kepada binatang, tapi saya dan saudara yang diberikan. Ya. Nah, manusia menerima mandat dari Tuhan untuk mengelola bumi ini. Kejadian 2:15. Ini bukan berarti Allah tidak mampu menyelesaikan atau meneruskan pekerjaannya. Jadi Tuhan memberikan mandat kepada kita bukan berarti Allah tidak mampu mengerjakan atau mengembangkan. Enggak. Allah sangat mampu. Tapi justru diberikan penghargaan karena kita adalah mitra dan kita diciptakan sesuai dan segambar dan serupa dengan Allah. Maka kita memiliki kepercayaan dari Tuhan untuk mengembangkan bumi ini. Nah, begitu. Ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita hanya sekedar mungkin lahir kebetulan di bumi. Enggak. Dan kalau kita sudah jadi orang percaya sudah sekian lama, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, seharusnya cara berpikir kita sudah nggak begini. Ini kayaknya saya mau kerja di sini deh. Ini yang mantap, ini yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, pekerjaan yang dikehendaki Allah berhubungan dengan apa? Bagaimana seseorang menjadikan seluruh pekerjaan itu sebagai perbuatan dan penurutan dia kepada Allah. Karena yang namanya percaya adalah itu pekerjaan yang kita lakukan 1 kali 24 jam. Terus menerus. Jadi pekerjaan itu diambil dari kata aslinya ergon dari Yunani. Bahasa Yunani. Ergon. Itulah arti kata pekerjaan. Kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus sampai menghasilkan sesuatu atau produk. Itu namanya ergon. Nah, kita bekerja bagi siapa? Bagi Allah. Dalam semua jenis pekerjaan apapun. Karena kepercayaan kepada Allah itu bukan kegiatan ibadah, bukan. Ini sudah salah kaprah orang. Orang pikir adalah yang namanya percaya adalah ibadah. Yang namanya percaya adalah doa. Tidak, ibadah itu seluruh hidup, percaya itu seluruh hidup. Nggak boleh cuma 2 jam di gereja.
Nggak boleh cuma 2 jam di kamar doa. Enggak. Maka yang namanya percaya, ya, yang namanya percaya kepada Allah, yang menjadi apa yang harus kita kerjakan, itu adalah seluruh aktivitas. Kita mau jadi pendeta, maka apa yang kita kerjakan harus bentuk kepercayaan kita kepada Allah. Kita mau jadi pengusaha, itu sama. Seluruh yang kita kerjakan adalah bentuk kepercayaan kita kepada Allah. Apa arti percaya? Dari kata pistis atau pisteo. Percaya, taat, dan setia. Penurutan seluruh hidup sepenuhnya kepada Allah. Jadi, bukan jenis pekerjaannya. Oh, harus jadi pendeta karena itu yang dikehendaki Allah. Bukan. Apapun jenis pekerjaan saudara harus menjadi kegiatan untuk melakukan kehendak Allah, sehingga hidup saya dan saudara membuahkan buah kepercayaan yang akan menghasilkan satu kegiatan perbuatan yang memuaskan hati Allah. Sehingga Tuhan menikmati apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan 1 kali 24 jam adalah bagian dari penurutan kita kepada Allah. Dan itulah yang menjadi kesenangan hati Allah. Jadi bukan jenis pekerjaan ya Bapak Ibu. Apa sih pekerjaan dikehendaki Allah? Bukan jenis pekerjaan. Seluruh apa yang kita kerjakan itu adalah perbuatan atau tindakan penurutan kita kepada kehendak Allah. Itu namanya pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Apapun jenis pekerjaannya. Bukan cuma 2 jam, bukan cuma di satu tempat, bukan cuma di satu bidang. Enggak, semua bidang. Seluruh hidup. Pastikan dalam kehidupan saya dan saudara ini tidak ada ruangan yang kita kosongkan untuk kita isi. Semuanya harus Tuhan yang kuasai. Harus Tuhan yang isi. Amin. Jangan begini. Ketika Anda beribadah 2 jam di gereja, Tuhan menguasai hidup saudara. Anda serahkan semuanya. Tapi ketika Anda bekerja 8 jam di kantor, Anda merasa ini bukan bagian Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan kepercayaan. Tidak ada hubungannya dengan iman. Tidak ada hubungannya dengan ibadah. Oh, salah sekali. Salah. Ya. Berikutnya. Di sini Allah melibatkan manusia sebagai pekerja. Untuk bekerja mengelola hasil karyanya. Sebagai ciptaan Allah. Untuk menjadi duta atau perwakilan Allah di bumi. Saudara, orang yang bekerja saja mewakili Pak Presiden, itu bangganya minta ampun. Bangga minta ampun. Orang yang bekerja di Lazada, saya pernah tanya, Mas, kerja di mana Mas? Saya di Lazada Pak. Oh, tapi dia punya cara berbicara pun, nadanya, wajahnya itu sumringah, beda. Mbak kerja di mana Mbak? Di BCA. Oh, beda. Mbak kerja di mana Mbak? Saya di Kemenq. Hah? Kementerian Keuangan maksudnya. Waduh. Mbak kerja di mana Mbak? MNC. Oh, bangganya minta ampun. Mbak kerja di mana Mbak? Oh, saya di Bank Mandiri. Kalau di NTT ini kan Bank NTT. Orang bangga. Tapi tahukah saudara? Hidup saya dan saudara ini, pekerjaannya adalah apa? Melakukan kehendak Allah dalam seluruh hidup, dalam setiap apa yang kita kerjakan. Karena kita adalah duta dari Allah. Kita adalah imago Dei. Bukan masalah jenis pekerjaannya. Walaupun pendeta, tapi kalau genit gimana? Walaupun pendeta, tapi kalau, mohon maaf ya, licik gimana? Walaupun pendeta, tapi kalau misalnya, mohon maaf, mata duitan. Yang gak beda jauh dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi bukan jenis pekerjaannya. Seluruh hidup itu harus bagian dari perbuatan melakukan kehendak Allah. Itulah namanya pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Lanjut. Perintah kerja dari Tuhan untuk manusia merupakan petunjuk bahwa Tuhan konsekuen dengan maksudnya. Menjadikan manusia sebagai kawan sekerjanya dalam mengelola alam semesta ini. Tujuannya apa Pak? Kalau kita bekerja, walaupun misalnya kita bukan pendeta. Tujuannya apa? Satu, apapun jenis profesi kita. Mau dia pendeta, mau dia guru, mau dia seorang pengusaha, mau dia seorang pegawai di perusahaan-perusahaan, atau mungkin dia seorang penjual, pedagang, ya, asongan, atau mungkin ada seorang tentara, dokter, dosen, apapun. Satu tujuannya
Apapun profesimu, harus menjadikan profesimu sebagai, catat ini, sebagai tempat Anda menghadirkan Allah, sebagai tempat Anda melakukan kehendak Allah dengan tujuan satu, agar orang di sekitarmu mengenal Allah yang tak kelihatan, yang Anda perlihatkan lewat perbuatanmu, yang Anda perlihatkan lewat pekerjaanmu, yang Anda perlihatkan lewat pelayananmu, yang Anda perlihatkan melalui karya-karyamu di masyarakat. Itu tujuannya. Harus menyelamatkan jiwa. Bukan cuma orang yang berkhotbah yang punya tugas menyelamatkan jiwa. Pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa, semua jenis pekerjaan yang olehnya kita punya kesempatan untuk bisa mengabdi dan melakukan kehendak Allah sebagai bagian dari kepercayaan kita kepada Allah. Semua itu harus bertujuan menyelamatkan jiwa-jiwa. Kenapa? Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk menghasilkan buah. Kalau kita belajar tadi kata pekerjaan, dari kata ergon, kegiatan yang dilakukan terus-menerus untuk menghasilkan sesuatu atau produk. Jadi artinya apa? Kita harus melakukan pekerjaan kita dan bukan cuma bekerja, bukan cuma melakukan, tapi goalnya adalah menghasilkan buah bagi Tuhan. Apa itu? Setiap orang harus mengenal Allah yang kita percayai, yang tak kelihatan, dan mereka bisa melihat Allah yang tak kelihatan lewat perbuatan dan pekerjaan dan kinerja kita setiap hari. Baru orang bisa mengakui bahwa Allah kita hidup, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, Allah yang benar. Apapun profesimu, harus menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Makanya saya bilang sama anak saya, kalau orang tanya sama kalian, apa pekerjaan orang tuamu? Bilang sama mereka, pekerjaan papa mama adalah menyelamatkan jiwa. Apapun yang kami kerjakan, semuanya tujuannya menyelamatkan jiwa. Saya sebagai misalnya dosen, sebagai guru, mentor, sebagai apa lagi, sebagai trainer, sebagai motivator, sebagai apa saja, sebagai pengkhotbah, semuanya harus mengerucut kepada apa? Semuanya harus memenangkan jiwa bagi Allah. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh untuk apa? Untuk kesenangan saya. Nggak bisa. Kita diciptakan Tuhan dan ditetapkan untuk menghasilkan buah, untuk memuaskan hati Allah, untuk menyelesaikan misi Allah di bumi, untuk menyelesaikan pekerjaan Allah, yaitu apa? Setiap orang harus diselamatkan oleh Allah. Harus begitu. Karena memang kita ini hamba. Saya dan saudara sudah nggak memiliki lagi hidup ini. Tuhan adalah pemilik. Saya sudah pernah katakan di sini. Ketika Tuhan menebus dosa saya dan saudara, maka telah terjadi perpindahan hak kekuasaan. Ya. Sekali lagi, ketika Tuhan menebus hidup saya dan saudara, telah terjadi hak perpindahan kekuasaan. Kalau kita bicara di dunia pendidikan, ketika pihak A mengambil alih sekolah, itu namanya terjadi hak alih kelola. Jadi telah terjadi hak alih kelola, telah berpindah hak pengelolaannya dari B ke A atau dari A ke B. Sama. Ketika Tuhan menebus saya dan saudara, maka telah terjadi perpindahan kekuasaan atau hak alih kelola. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu kata Paulus. Dan hidupku yang hidupi sekarang dalam dagingku adalah hidup oleh iman kepada anak Allah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hidup kita bukan milik kita lagi. Makanya kita, apapun yang kita lakukan, tujuannya bukan untuk memuaskan saya, bukan memuaskan saya dan saudara, bukan memuaskan diri kita, tapi kita memuaskan pribadi Allah yang telah membeli kita dengan harga yang lunas. Dia rela mengorbankan putra tunggalnya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Untuk apa? Agar kita diselamatkan. Dan apa arti keselamatan? Dikembalikan setiap orang pada rancangan Tuhan semula, yaitu setiap orang menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Itulah prestasi dan pencapaian terbaik dari setiap orang, menjadi serupa dengan Kristus. Bangga menjadi pekerja Allah di akhir zaman. Bangga menjadi duta kerajaan Allah. Bangga menjadi mitra kerja Allah. Kitalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan Yesus telah rintis 2000 tahun yang lalu. Dan ini kehormatan. Gak bisa diganti dengan uang. Gak bisa ditukar dengan apapun. Gak bisa. Tapi yang saya heran, banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, banyak gembala nggak bangga menjadi hamba Tuhan. Banyak guru-guru sekolah Kristen nggak bangga menjadi guru sekolah Kristen. Banyak dosen-dosen teologi yang nggak bangga. Harus bangga. Tapi kalau Anda bukan dosen, Anda bukan guru sekolah Kristen, Anda bukan pendeta, bangga. Kenapa?
apapun dan dimanapun Anda bekerja, Anda memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghadirkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Karena itu bagian dari Anda mewujudkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bagian dari bagaimana kita melakukan penurutan kepada kehendak Allah, Sang pemilik hidup saya dan saudara. Bapak Ibu, melihat fakta-fakta hidup hari-hari ini, itu saya mulai melihat bahwa dunia sedang mengalami kecemasan global. Dunia sedang mengalami ketakutan global. Dunia sedang mengalami kekhawatiran global. Kenapa? Karena perhatikan, banyak terjadi pro kontra tentang vaksin. Hari ini tanggal 13 Januari 2021, itu sudah mulai vaksin di Indonesia, dimulai dengan Pak Presiden. Pak Budi Sadikin, Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Panglima TNI sudah divaksin. Kapolri sudah divaksin. Ketua ID, Ikatan Dokter Indonesia sudah divaksin. Tapi masih banyak nggak percaya. Bahkan ada banyak pendeta-pendeta menyebarkan berita hoax. Bahwa vaksin berhubungan dengan antikris. Kalau kita divaksin, DNA kita diubah. Aduh. Makanya belajar. Belajar. Aduh. Nggak ada hubungan dengan antikris. Itu adalah tindakan ilmiah. Waduh. Sayang sekali, banyak pendeta yang tidak belajar, menyebarkan berita hoax. Kalau kita kurang mengerti, jangan beritakan. Dan saya sampaikan dalam grup, ada grup kami, grup pejabat GSK Indonesia Timur. Saya sampaikan, iblis bekerja gila hari-hari ini. Bekerja gila hari-hari ini. Apa? Menyebarkan hoax. Karena hoax pertama terjadi di Taman Eden. Hoax pertama. Akibatnya, seluruh dunia jatuh dalam dosa. Padahal satu manusia perbuatan, satu manusia, betul? Karena apa? Korban hoax, Adam dan Hawa. Hoax kedua, ketika Tuhan Yesus bangkit, prajurit Roma menyaksikan. Dia jalan menuju kota Yerusalem. Ketemu di tengah jalan, ketemu dengan apa? Imam-imam kepala. Imam kepala bilang, jangan kamu ngomong. Jangan ngomong. Ini ambil uang, disuap prajurit Roma ini. Dan dikatakan, jangan bilang dia bangkit. Bilang dia punya mayat dicuri oleh murid-muridnya. Sampai hari ini orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Maka akibat dari hoax kedua ini, maka orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan anggap remeh berita-berita hoax begini. Makanya tiap hari berikan hati kita, arahkan hati kita, pikiran kita kepada kebenaran. Agar yang bertumbuh gairah, spirit seperti Kristus. Gairah untuk melakukan kebenaran, gairah untuk menyenangkan hati Allah. Sehingga begini, seluruh kehidupan kita, apa yang kita kerjakan, semuanya bagi kepuasan dan kenikmatan hati Allah. Biar Tuhan yang disenangkan, bukan diri kita. Iblis bekerja lebih gila, menyebarkan hoax sana sini. Anda bayangkan, hoax, akibat hoax, sudah banyak korban Bapak Ibu. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, nanti sensitif. Ini Indonesia, ini banyak sekali berita hoax. Memecah belah bangsa, memecah belah antar suku, memecah belah antar golongan, agama. Itu banyak hoax itu. Menciptakan satu isu, sehingga masyarakat itu benci sama pemerintah, nggak percaya sama pemerintah. Jangan ikut-ikutan. Jangan. Pastikan 1x24 jam, apa yang kita lakukan, baik perkataan, tulisan dan lisan, baik pekerjaan-pekerjaan tangan kita, apapun yang kita kerjakan, 1x24 jam, bagian dari kita melakukan kehendak Allah, karena itulah pekerjaan yang Allah kehendaki. Amin. Harus begitu. Apapun jenis pekerjaanmu, apapun statusmu, apapun jenjang karirmu, apapun posisimu di kantor. Semuanya dalam rangka melakukan kehendak Allah. Sehingga Tuhan hadir dalam setiap pekerjaan kita. Harus begitu Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan ya. Sesi yang terakhir, sesi yang ketiga. Ya, kita akan lanjutkan minggu depan. Dan kita akan ketemu hari Rabu minggu depan jam 4 sore. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya ingin nyanyi Ku Mengasihimu. Ini lagu yang saya lagi suka-suka lagu ini Bapak Ibu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku menghormatimu. Engkau satu-satunya
harta milikku, berharga di hidupku. Ya Bapa, Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, katakan lebih sungguh lagi, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku nanti, Kau yang ku nantikan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan, wajah-Mu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya hidup kami menjadi ibadah kepada Tuhan, karena itulah menjadi pekerjaan kami. Kami harus melakukan kehendak Allah dalam seluruh kehidupan kami, dalam seluruh apa yang kami kerjakan, menjadi bagian penurutan kehendak Allah. Biar Tuhan menikmati hidup kami, biar Tuhan menikmati apa yang kami kerjakan. Bapa, tolong kami di hari-hari terakhir ini. Roh Kudus menolong kami. Bantu kami Roh Kudus. Bantu kami Roh Kudus. Biar kami hanya mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Hidup kami hanya mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, bukan kehendak kami sendiri. Terima kasih Bapa. Berkati semua orang yang telah mengikuti ibadah ini. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu dua-dua, arahkan hatimu dan terimalah berkat. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, tuntunan, pemeliharaan dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semua pulang ke rumah Bapa yang kekal, hidup bersama Kristus selama-lamanya. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, jangan lupa subscribe, jangan lupa Bapak Ibu berikan like, komen dan share kepada minimal 10 orang Bapak Ibu, sehingga keluarga sahabat Bapak Ibu juga diberkati dengan ibadah-ibadah dari GSK Exousia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.